berkumpul di sini dengan kita. Selamat tahun baru lah untuk kita semua. Selamat tahun baru. Pertama sekali kami mau sampaikan pada adik kami, Bapak Aurel, Mama Aurel. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kalian, adik-adik kami di sini. Sepanjang tahun 2024 ini, mulai dari awal tahun, kakiku sakit. Semua perhatian kalian kasih, bukan hanya doa, tapi kalian dukung dalam segala hal, dalam segala bidang. Sampai di tahun penghujung tahun kami sakit pun, kalian kasihnya semua perhatian kalian. Sepertinya kalian tahu apa yang kami kurang sama kami. Cepatnya kalian bantu kami berobat segala macam. Gak tahu lagi mau bilang apa sama kalian. Hanya makasih, terima kasih. Tuhanlah yang membalaskan semua kebaikan kalian, perhatian kalian, bahkan semua dukungan moral untuk anak-anak. Kiranya memang persaudaraan kita ini, keluarga kita ini bisa terus boleh kita pertahankan, bahkan kita semakin lagi saling mengasihi, saling mengerti, bukan hanya dari keadaan yang susah kita bisa saling menopang, tapi dalam sukacita bagaimanapun untuk anak-anak kita ini kita tetap saling mendukung. Buat Mama Aurel juga, walaupun memang kadang-kadang ada apamu tentang anak-anak, itulah cerita aja. Memang gak banyak yang bisa aku sampaikan, membantu mungkin menenangkan pikiranmu, tapi setidaknya aku mau mendengarkanmu, dan juga pelajaran untuk aku juga, untuk anak-anak, mengajari anak-anak. Kalau untuk dukunganmu, Ma Aurel, makasih ya Dek ya. Benar-benar aku gak tahu lagi. Aku pun bisa sehat semangat ini karena Tuhan, memang kami punya keluarga rupanya yang memperhatikan kami, punya adik-adik yang mengharapkan kesembuhan kami. Berarti makanya aku harus sehat, harus tetap sehat, harus tetap semangat. Walaupun kadang-kadang anak-anak gak pernah peduli, udah tahu mamanya kelihatan, bapaknya sakit, aku bilang tengok bapak kalian itu nak. Tapi anak-anak nggak ada mau memperhatikan bapak apa. Jadi kalian dua, Bapak Aurel, Mama Aurel, ku tengok, mungkin anak-anak belum terbuka hatinya, biarlah. Tapi kalian melihat apa yang kalian buat, apa yang kalian perhatikan untuk kami, tambah semangat, harus sehat untuk suami, harus sehat untuk anak-anak. Semoga tahun 2025 ini jauh lah sakit penyakit untuk kita semua. Mama Aurel, kalian tahun 2024 ini puji Tuhan sehat. Untuk tahun 2025 berarti mungkin tahun 2024 tahun sakit kami. Tapi tahun 2025 ini sehat kita, sehat anak-anak, sehat semua, keluarga kita sehat semua. Itulah harapan kita. Sekali lagi terima kasih ya Pak Aurel. Terima kasih Mak Aurel. Tuhan yang membalas berkat luar biasa. Kami harapkan betul, kami minta semua untuk kalian. Apapun yang menjadi harapan kalian tahun 2025 ini, kami ingin Tuhan dengar, Tuhan kabulkan.
lancar kuliah kalian, harapan yang terbaik untuk keluarga kalian sama anak-anak. Itulah harapan kami. Maafkan kalau ada kekurangan, kesalahan. Mungkin kami nggak tahu sikap kami kurang berkenan. Kok kayak gitu kakak nggak bilang-bilang, tak apapun itu, tolong maafkan ya. Terima kasih untuk semuanya yang kalian berbuat. Semoga bisa dicontoh anak-anak kita ini betapa enaknya abang adik, kakak adik kalau bagus-bagus. Nanti kalian semua udah dewasa, udah berkeluarga juga harus seperti ini. Tengok Inam udah, nggak perlu iri-irian, nggak perlu harus kayak gini, harus kayak gitu jadi abang adik. Biasa-biasa tapi harus tetap memperhatikan, harus merasakan gitu, merasakan oh sakit kakakku, oh sakit abangku, sakit adikku. Harus gitu ya nak ya, semua ya. Kiranya keluarga kita ini memang untuk seterusnya lah, untuk seterusnya kita selalu saling mengasihi, saling setia bersama-sama ya. Jadi itulah kalau untuk anak-anak semuanya, kalau mak tua bilang kalian semua baik, semua mulai dari kecil. Kalau orang bilang baik-baik kan anak si Ombing ini, Kak Kesya, Aurel, Bang Teo dia baik-baik, udah gitu pintar-pintar, puji Tuhan. Iya, semoga lah nanti betul-betul cita-cita kalian tercapai, membanggakan keluarga kita si Ombing, kan keluarga kita di sini lah. Bisa dicontoh keluarga kita yang lain di sana. Baik-baik saja. Hanya saja untuk semuanya ini, kalian kurang mendengar apa kata orang tua. Iya, kurang mendengar itu kurang kalian. Kalau saja kalian dengar apapun kata bapak, apapun kata mama, Theo, Gio, Bang Kael, Kak Kesya, Aurelia, apapun kata bapak, kata mama, dengar, laksanakan, pasti udah apalah kalian. Jadi betul-betul jadi anak yang baik. Jadi berarti, yo, kerjakan ini dulu nak, minta tolong mama, kata mama kan. Langsung dikerjakan, gak bilang nanti apa. Mama senang, bapak senang, doanya terus mengalir yang terbaik untuk anaknya. Iya, Theo belajar, dikerjakan. Betul, hasilnya pasti nggak bohong itu. Pasti jadi anak yang berprestasi, anak yang pintar gitu. Pokoknya intinya dengarkanlah apa kata bapak, kata mama ya Aurelia, Theo, abang sama Kak Tika ya. Untuk Aurel, dia jangan apa? Menjauhkan diri ya memang. Jangan sendiri gitu loh, merasa sendiri. Kayak bilang mama, memang harus dekat lah kita sama mama. Keluarga lah intinya. Kita kalau berani kita keluar karena kita ada dukungan keluarga. Iya, nanti kalian pergi kemana-mana, jumpa orang, ada masalah, harus kita kasih tahu ke rumah. Apapun itu harus kita beritahu di luar itu kayak mana sama keluarga. Jangan kita bawa sendiri. Iya, itu yang salah. Ada apapun, mungkin ada orang yang mengejek Aurel kurang kayak gini, bilang aja. Cerita. Aurel jangan merasa diri bahwa Aurel mau jadi introvert apa enggak perlu itu enggak. Kayak dibilang mama, emang cantik Aurel Kak Kesya cantik, enggak beda kalian, bahkan sering dibilang orang kembar. Iya, karena kitanya itu karena sering iya cantiknya, puji Tuhan, baru Ombing kami dua-dua ini cantik. Tapi itu ya, jadilah diri sendiri yang mau mendengar omongan orang tua,
Percaya diri, Kak Kesya, jangan suka langsung sakit hati. Iya, dinasehati harus boleh terima. Kalau orang bilang kita pemalas, bukan kita enak aja kau bilang aku pemalas. Enggak, bukan kita langsung gitu, tapi harus kita bilang kenapa dia harus membilang aku pemalas. Berarti itu artinya introspeksi diri kan. Jadi nggak sakit hati. Itu loh nak, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau dinasehati, kalau dibilang orang mau kritikan yang sepedas apapun untuk diri kita, nggak perlu sakit hati. Tapi harus bertanya, kenapa dia ngomong kayak gitu? Gitu nah ya. Semakin kompak lah kalian, biar sampai bisa nanti tetap kompak. Jangan iri-irian kayak dibilang kayak dibilang bapak ya Rel. Harus tetap saling mendukung di sekolah. Kalau ada yang apain Kak Kesya, Aurel bisa bela. Ada yang memburuk-burui si Aurel, Kak Kesya bela. Gitu, kayak gitu namanya kakak adik. Jadi harus saling kalau ada yang kurang Kak Kesya harus bilang Rel, kakak jangan kayak gini. Jangan kau kalau sering mak tua tengok Kak Kesya yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu angin, nggak tahu hujan, pulang sekolah diam. Si Aurel pun ya udah cuek aja. Enggak, Aurel bilang aja kakak kena apa. Sering kalian kayak gitu. Dan yang Kak Kesya yang sering kayak gitu, yang menggarai jadi istilahnya. Tak boleh gitu ya nak. Kalau kau ada misalnya kau kesel sama siapa, si Aurel, kau kok kayak gitu loh bilang, Rel, aku kayak gini, kau asik-asik cerita sama si Ruth, aku kau cuekin gitu. Ya sering orang ini dua kayak gitu pulang sekolah. Oh ini udah lain ini di sekolah, pikirku. Kenapa Dek? Enggak mungkin enggak. Sampai ke rumah aku tanya kenapa Dek? Enggak. Terus enggak dibilangnya enggak. Tapi dari lama-lama pembicaraan ketahuan lah Tapi si Aurel diam aja. Diamnya dia, udahlah itu mungkin nanti Kak Kesya apalagi dia itu. Iya. Enggak boleh nanti bilang aja Rel, biar Kak Kesya bisa berubah. Biar semakin kalian Luna. Iya Buru. Itulah ya sama abang Theo, Dio. Semakin kompak. Sakitnya nak, duduk nak, bagus nak. Kurangi bacot. Iya kan lah. Iya ya. Duduk lah. Iya. Jangan gitu duduk, itu juga termasuk bacot loh kayak gitu. Rajin belajar. Duduk. Abang adik Dio. Serius cuma main-main. Adik Dio kayak dibilang semua udah bilang tadi, berarti adik Dio memang ingin dimanja-manja terus. Memang pudan. Mau kemana pun adik, memang pudan adik di rumah ini. Mau sampai kapan pun. Tapi di rumah ini aja, di rumah Opung kau mana pudan? Rumah Opungnya di Medan mana pudan dia, udah banyak kali di bawah dia. Di sini sama kita ini, letaknya pudan. Pudan Pak Tua, Mak Tua, Abang memang pudan. Walaupun adik nggak harus merengut, nggak harus minta ini diambilkan, minta ini dikasih, enggak. Kayak mana pun pudan. Sampai ya kan Dek? Iya, tetap pudannya. Tetap kami kami manja-manjain pun kalau bisa. Tapi adik kan lama-lama kan udah besar, bisa tahu. Oh kalau udah besar nggak boleh kayak gini, ya kan Dek? Jadi kurang-kurangi merengut manjanya ya. Nggak didengar lutunya, abang. Tetaplah jadi anak yang rajin belajar, yang pintar. Tuhan memberkati kalian semua jadi anak yang sukses, anak yang takut akan Tuhan, anak yang membanggakan. Si Kael tadi kayaknya belum loh Kak. Si Kael udah waktu apa itu kan? Belum. Udah. Udah? Bro? Bro ya.
Ya, itu ya. Oke lah, ditambahi sama bapak tua. Kan ada yang lain-lainnya. Oke, selamat tahun baru lah buat kita semua. Selamat tahun baru. Pertama-tama bapak tua, bapak, kalau ada salah minta maaf ya, anak ya, sama orang Minang sama bapak orang juga. Pasti banyak kesalahan yang secara lisan, sikap atau apapun itu. Mudah-mudahan itu bisa dihapuskan semua di tahun 2024 yang lalu di hati kita semua. Jangan ada jadi ganjalan atau apalagi jadi akar pahit untuk di tahun 2025. Jadi kurasa kalau aku nasihat dari anak-anak aja lah dulu, karena biar terakhir lah untuk apa. Kalau untuk anak-anak semua satu semua. Mudah-mudahan bisa kelihatan tahun ini ya. Nah, ya. Mau untuk si Gio, si Theo, Kael, Aurel, Kesia. Mau bapak tua pesankan sama kalian satu hari ini, mau ditekankan, jangan menunda hal apapun bentuknya. Bisa kalian ingat, coba bilang apa tadi? Jangan menunda satu apapun bentuknya, jangan ditunda. Ingat, karena begitu kalian menunda pekerjaan atau apapun itu bentuknya, itu pasti akan merugikan diri kalian. Pak Tua mau ingatkan itu supaya kalian ingat minimal 1 tahun 2025 ini. Kalau contoh kecil, Gio mungkin disuruh ngapain sama mama atau sama bapak, hanya karena ditundanya menaikkan emosi, udah rugi dia kan, tak kena cubit, tak kena libas. Hal pelajaran pamannya Theo, kau tunda mengerjakan PR, kau pas kena marah guru, kau berkurang ilmu yang kau terima. Siapapun kalian, ingatlah itu. Dalam hal bentuk apapun bisa diingatkan ya. Aurel dan Kael apalagi yang akan merantau keluar. Kalau memang tercapai cita-citamu, jangan tunda apapun bentuknya ya semua anak ya. Itu adik Gio, bapak tua berdoa semakin pintar, semakin baik ya, semakin sehat. Yakinlah kau, percayalah kau. Semua kami yang ada di sini, terutama orang tuamu, pasti menyayangimu. Tanpa kau tunjukkan eksistensi berlebihan pun, kau udah ada yang kami sayangi. Gak perlu kau tunjukkan aku biar seperti ini lah, biar lebih diperhatikan. Tidak. Justru semakin kau jadikan, kau temukan jati dirimu siapa kau sebenarnya, bagaimana bersikap yang baik sebenarnya, kami pasti makin lagi memperhatikan dirimu. Oh ternyata dia sudah menjadi seperti ini, berarti kami harus berbuat yang seperti ini sama Theo. Karena makin kau bikin kau tunjukkan eksistensi berlebihanmu deh bang, kadang menimbulkan kekesalan sama orang-orang di sekitarmu, nggak hanya di rumah, apalagi kalau di rumah kayak mana pun kau bikin kesal, kami masih menyayangi kau. Tapi kalau di luar kau bikin seperti itu, kau bisa dibully orang. Karena kalau kau dibully orang, kau bisa sakit hati. Karena kami bagian dari keluargamu. Jadi tulis ya, dari belajar ya. Abang Kael juga, Abang Kael, semoga cita-citamu tercapai ya. 4 bulan lagi berjuang sampai tahun 4 bulan lagi. Dan 4 bulan ini kalau kau memang mau melangkah keluar, sebenarnya sudah terlambat begini, tapi ya apa-apa. Cobalah kau belajar mencuci pakaian dalammu dulu mulai hari ini. Karena kalau kau sudah keluar, kau harus mencuci sendiri. Jangan kau merasa bisa mengikuti tren kawan-kawanmu. Sadari orang tuamu siapa dirimu. Bapak bukan bilang bapak gak punya uang untuk menyekolahkan kau, enggak. Itu semua tergantung dari berkat daripada Tuhan. Maka ingat, kau meminta dulu sama Tuhan, kau belajar, apapun hasilnya pasti itu yang terbaik yang dia rancangkan Tuhan. Makanya ada istilah oraet tabora.
Kesia juga sebenarnya kan Kesia Aurel juga dengerin ya sama-sama juga. Ini sebenarnya yang bapak tua bilang sama Kesia sama Abang Kail. Nggak, bapak tua bilang ini waktu orang kembar. Sebenarnya kayak mana pun sikap kalian anak-anak kami, tetapnya kami sayang sama kalian. Kalian sakiti pun hati kami, tetapnya kami sayang sama kalian. Tapi sadar nggak kalian sebenarnya apa yang bisa menyakiti hati kami? Ada nggak kalian sadar? Apa yang bisa kalian lakukan bisa menyakiti hati orang tua? Pernah nggak ada berpikir keluar kayak gitu? Jawab nak, itu pertanyaan itu. Ada nggak berpikir keluar kayak gitu? Atau kalian ingat-ingat kalau aku buat kayak gini ternyata sakit bapak sakit hati sama aku, sakit hatinya sama aku. Walaupun bagaimanapun kalian berulang-ulang menyakiti hati kami tetap sayang sama kalian sebenarnya. Gak bakal benci. Tapi apakah itu baik? Dan kalau bapak tua mengingatkan, bapak sama dia juga mengingatkan, sebenarnya yang bisa menyakiti hati kami itu sebenarnya kan sikap kalian. Apabila kalian punya sikap tak acuh sama orang tua, sakit hati kami sebenarnya. Kok kayak gini anak-anak yang kubesarkan bisa kayak gini sama aku. Sementara kalian berkawan di sekolah aja, begitu cuek kawan kalian sama kalian, sakit hati kalian. Padahal siapa dia? Minta uangnya 500 perak untuk beli es saja atau beli bonbon itu nggak dikasihnya kalian kan? Kok cepat kali kalian mengambil sikap sakit hati sama kawan? Sementara hati kami orang tua nggak pernah kalian perhatikan sampai ke situ. Apalagi kalian sampai melawan. Dan terus terang memang bapak tua bilang ini sama Kak Kesia, sama Bang Kai. Itu dibilang mama. Akhir 2024 di Desember semalam, sebenarnya bapak udah pasrah. Itu bapak bilang sama mama, udah mak aku nyerah, aku nggak sanggup lagi. Bapak udah siap untuk mati, terus terang. Dalam doa bapak hanya udah doa bapak kami pengakuan iman rasuli, itu bapak anggap sebagai perjamuan kudus. Sudah sampai seperti itu pun sikap kalian kok kayak gitu sama orang bapak sama mama. Nanti 3 Aprilnya kalau masih dewasa juga ya naik Theo dia sakit hati benar ya Pak Tua dia ini yang mau ya kayak bilang mama tadi begitu orang nggak aktif di sekolah satu hari yang butuh muka di rumah kan yang pantas ya mungkin rasakan pantas tapi apakah pantas kalian buat hal yang lebih menyakitkan lagi sama orang tua? Apa yang sampai melawan loh hancur hati kami. Walaupun kadang kami orang tua menjadi anak lebih baik dirotan hari ini tapi menjadi orang di hari depan daripada kami biarkan tapi tidak menjadi manusia di hari depan. Ngerti artinya dirotan? Menyakiti tubuh, fisik. Karena kadang mengajar orang tentang pikiran, suka terasa sakit baru sadar, disentuh pikiran, disentuh hatinya, enggak juga harus fisiknya kayak lembu kan, terbang membaca sawah kan. Kalian ambil sikap. Semakin giat lagi pas bapak tua pun gitu sama bapak nggak harus ranking-rankingan yang penting prestasi jaga
jaga sikap semua. Dan satu yang paling penting, tahu menghargai orang dan ingat Tuhannya. Kita saja kata Bapak Tua yang ada, kata Bapak Guru. Jadi gitulah buat anak, Bapak semua, anak Bapak, walaupun ada jadi orang Minang juga Pak Aurel pasti banyak yang salah kami kurang yakin kami sama kalian. Sama juga kalau Ferdinand kalau tadi dia bilang besar memang kalian rasakan apa yang bilang sama kami. Kami hanya bisa berdoa sama kalian, tambah sehatlah kalian, tambah berkat, tambah saling berkat buat kalian. Kalau iri-irian enggak ada nyatanya kita, kalau iri-irian memang saling mendoakan kita, tengok kalian terus mendoakan kami. Kami pun berdoa buat kalian semakin sukses hari semua segala macamnya. Apapun yang kita citakan, kalian lebih paham kan soal pekerjaan. Mungkin sedikit dari Bapak Pendeta tadi lah, Bapak Pendeta tadi keluarnya katanya. Bapak Aurel satu kepala sekolah banyak keputusan yang situasional harus diambil. Tuhan yang bawa di dalam mengambil keputusan tersebut, tetapi Tuhan itu Pak. Karena apabila dilibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, kedepannya itu walaupun ada rintangan itu pasti jadi pelajaran itu semua, tidak jadi untuk merugikan. Itulah sukacita semoga tetap ada pada keluarga kita. Kami merasakan semoga untuk kalian dan semoga itu tidak putus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih atas kalian. Selamat tahun baru kita semua. Selamat tahun baru dan selamat malam.